Konferensi pers, kasus pengedaran narkoba 149 kg sabu Malaysia. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Yang kami hormati Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba Brigjen Krisno Siregar. Yang kami hormati Pak Wadir, Pak Jayadi. Yang kami hormati yang mewakili Direktur Interdiction dari Bea Cukai, Pak Terry. Dan yang kami hormati dan sayangi rekan-rekan media. Hari ini kita kembali bertemu dalam kegiatan respon pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba sebanyak 149 kg sabu jaringan Malaysia Aceh. Kenapa dibilang jaringan Malaysia Aceh? Karena dari Malaysia terus menuju Aceh. Pengungkapan ini diawali dengan informasi yang diterima oleh kepolisian pada pertengahan Januari 2023, dan tentu informasi ini ditindaklanjuti oleh Bareskrim, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Aceh, kemudian Polres Pidi Jaya, serta Bea Cukai Pidi Jaya untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Dan pada hari Minggu lalu, tanggal 22 Januari 2023, tim gabungan ini berhasil menangkap 5 pelaku, ya. 5 pelaku yang dilihat oleh rekan-rekan media di depan kita. Kemudian setelah ditelusuri, ternyata 5 orang tersangka yang di depan kita ini dikendalikan oleh satu tersangka di Depok, Jawa Barat. Setelah ditelusuri, tim melakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penangkapan, tersangka yang dari Depok ini melakukan perlawanan terhadap petugas dan ingin melarikan diri. Maka petugas melakukan tindakan tegas dan terukur. Dari informasi yang didapat, satu tersangka yang dari Depok ini ternyata dikendalikan dari Mr. X yang berada di Malaysia. Nah, untuk lebih jelasnya, kami memberikan waktu dan tempat kepada Pak Brigjen Krisno Siregar untuk menyampaikan presentasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Karopenmas Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan saya Pak Ramadan, Pak Terry Zakiar, dan Pak Wadir Tipik Narkoba Kombes Jayadi. Dan yang saya cintai, saya banggakan rekan-rekan awak media. Siang hari ini kita melaksanakan ekspos. Tadi sebelumnya kami harus mengikuti upacara pemberian penghargaan dari pimpinan Polri, dari Kapolri, kepada anggota Polri yang berprestasi, dan juga anggota masyarakat. Dalam hal ini adalah teman-teman dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersama-sama dengan kami berkolaborasi dalam mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu sebanyak 1,278 ton di perairan Aceh pada periode waktu Februari 2021 sampai dengan pertengahan April. Nah, kami tadi harus melaksanakan itu karena kegiatan seperti ini harus memang dilaksanakan supaya menimbulkan motivasi, inspirasi bagi anggota-anggota kami yang lain, dengan penghargaan, dengan komitmen pimpinan, kebijakan pimpinan Bapak Kapolri bahwa akan memberikan
penghargaan atau reward kepada anggota berprestasi, dan sebaliknya akan memberikan punishment bagi anggota yang melakukan pelanggaran ataupun pidana. Dan terdapat beberapa anggota mendapat penghargaan kenaikan pangkat luar biasa, dan yang lainnya adalah mendapatkan pin emas. Itu adalah wujud komitmen dari pimpinan Polri dan juga Polri sendiri bahwa kami akan terus-menerus bekerja keras bahu-membahu dengan masyarakat, dengan instansi terkait guna mencegah dan sekaligus memberantas masuknya barang haram narkoba ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rekan-rekan sekalian, di hadapan kita tergelar sebanyak 149 kg narkotika jenis sabu atau crystal meth atau methamphetamine dengan kemasan teh Cina, di mana ini adalah hasil pengungkapan kasus yang Ditipis Narkoba lakukan berkolaborasi kembali lagi dengan teman-teman kami dari unsur Bea dan Cukai. Juga kami berkolaborasi dan didukung oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dan Satres Narkoba setempat, di mana diawali pada pertengahan Januari 2023 kami mendapatkan informasi bahwa akan ada masuknya narkotika jenis sabu dan jumlah besar dari Malaysia ke perairan di Aceh, khususnya adalah di Biren dan Pidi. Dan kami segera melakukan analisa dan melakukan pendalaman informasi ini, dan kemudian dibentuk tim, ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Unsur ini terdiri dari berbagai satuan unit kerja. Kami melakukan kegiatan penyelidikan di lapangan maupun patroli bersama, baik darat maupun laut. Dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.30, tim menangkap ataupun memberhentikan suatu kapal Oskadon yang menyandar di dermaga rakyat, tepatnya di sekitar tempat pelelangan ikan yang berlokasi di Kiran Pantai, wilayah Korusi Meusanah, Beurembang, Kecamatan Jangkabuya, Kabupaten Pidi Jaya. Lalu tim memeriksa orang-orang di kapal dan menemukan itu ada kontainer warna kuning di depan ini, ya. Di dalam kontainer ini ditemukan ada 4 unit karung, ya, karung, dan setelah diperiksa ternyata berisi total 149 kg sabu yang dikemas dalam kemasan teh Cina ini. Ya, kami menangkap di atas kapal maupun di tempat lain yang mengendalikan di sekitar TKP tadi yang saya sebutkan, 5 orang tersangka masing-masing bernama Burhanuddin, ya, perannya sebagai tekong. Lalu ada Mustaqim, tekong juga, yang dari kapal maksudnya. Lalu ada tersangka Jufri Ismail, dia adalah koordinator dari penjemput ini. Lalu ada Julkarnaini, ini tugasnya adalah menjemput di darat. Dan Yusda, jadi orang yang akan menjemput ketika narkotika ini sampai di darat dan diarahkan ke tujuan sesuai dengan pengendali. Dan bersama dengan itu kami juga mensita 1 unit bot Oskadon, ya, saat ini ada di TKP, kami titipkan di Polres setempat, berwarna abu-abu, alat komunikasi. Lalu 1 unit kompas juga kami temukan di sana. Dan terhadap kelima tersangka, setelah dilakukan interogasi oleh tim, kami mendapatkan keterangan bahwa mereka dikendalikan oleh Marjuki alias Tambi, di mana secara simultan kami melakukan pencarian. Dan segera setelah beberapa saat tim di Jakarta melakukan raid planning and execution terhadap
Saudara Majuki alias Tabi di kediamannya di Depok, yang tepatnya berada di Jalan Raya Citayam, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Jadi ketika dilakukan penyegerapan, Saudara Marjuki alias Tabi berupaya melawan petugas dan melarikan diri. Dia lompat, ya, setelah melawan petugas dia lompat dari lantai 2 rumahnya, sehingga untuk mencegah terjadinya bahaya di pihak masyarakat maupun di petugas, terpaksa melakukan tindakan keras terukur. Dan saat ini Saudara Marjuki alias Tabi dirawat di Rumah Sakit Polri. Ya, benar, kurang satu, ya. Jadi ada Rumah Sakit Polri, mungkin tadi nggak bisa bergerak. Ada 2 tembakan. Dan terhadap kasus ini kami terus mengembangkan. Kami mendapatkan petunjuk dan berdasarkan keterangan Saudara Marjuki alias Tabi juga bahwa dia berkolaborasi atau dikendalikan oleh seseorang yang kami katakan sebagai mastermind juga, pengendali di Malaysia, Mr. X, dan kami akan berupaya berbagi informasi ini kepada counterpart kami. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Dan untuk estimasi jiwa yang bisa terselamatkan 149.000 gram, itu dapat menyelamatkan potensi pengguna 500.000, 96.000 jiwa, dengan asumsi bahwa 1 gram sabu dapat disalahgunakan oleh 4 orang penyalahguna. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Ahmad Ramadan. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur Tindak Pidana Narkoba. Kemudian kami persilakan Pak Terry yang mewakili Bea Cukai. Silakan Pak. Terima kasih rekan-rekan media dan yang terhormat Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dan yang terhormat Bapak Brigjen Ramadan. Terima kasih waktunya, dan kembali kami ucapkan terima kasih atas penghargaan dan apresiasi dari Polri kepada kami atas nama pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sudah juga mendapatkan penghargaan dari Kapolri, dan semoga ini bisa menjadikan motivasi dan inspirasi kembali untuk kami selalu bisa berkolaborasi dengan Barreskrim Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Narkoba. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Pak Brigjen Krisno, yang disampaikan bahwa tentu kolaborasi ini tidak bisa berjalan sesaat begitu saja. Ini sudah berlangsung lama, dan kita berharap dengan semua keterbatasan yang kami punya, terutama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan adanya sinergi dan kolaborasi yang dipimpin oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, kami bisa mendapatkan cukup penguatan, baik mulai analisa informasi sampai kepada tadi dipimpin oleh tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri untuk melakukan RPE dan pengembangan lebih lanjut, dengan harapan bahwa di kemudian hari kita bisa tetap mendapatkan masukan dan informasi, sehingga kami dengan keterbatasan kami bisa bekerja lebih optimal, tentu dengan kolaborasi yang sudah dilakukan oleh kami selama ini, dipimpin oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri. Dan mungkin menambahkan Pak Krisno dan Pak Ramadan, atas tadi sudah disampaikan terhadap jiwa yang diselamatkan sekitar kurang lebih 590.000 sekian jiwa. Mungkin kami dari sisi penerimaan negara, ya, dari sisi Kementerian Keuangan menyampaikan juga bahwa dengan tidak sampainya barang ini kepada pengguna, maka tentu negara diuntungkan dengan melakukan penghematan keuangan negara dari sektor yang dikeluarkan dari biaya untuk rehabilitasi apabila masyarakat terpapar narkoba. Pasti nanti dari rumah sakit rehabilitasi juga dengan adanya diselamatkan barang ini dari diselundupkan, tentu diselamatkan jiwa yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur Tindak Pidana Narkoba, tentu juga akan berimplikasi kepada penghematan terhadap pengeluaran negara dari aspek untuk biaya rehabilitasi korban dari jiwa yang terpapar oleh narkoba. Demikian mungkin tambahan dan pelengkap dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Brigjen Ramadan. Terima kasih Pak Terry. Selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman media, bila ada pertanyaan
Sudah sangat jelas ya, karena memang penjelasan dari Pak Direktur Tindak Pidana Narkoba ini sangat runtut ya, jadi memang sangat mudah diterima. Aman ya? Baik. Ada Mbak Leli. Mbak Antara, ya kasih ininya, kasih. Nggak kedengeran Mbak Leli, harus pakai mic. Pak izin untuk jumlah tersangka sebenarnya ada berapa ya Pak? Karena dari rilis yang kita terima kan ada 6. Ini kan 5, tadi Bapak juga sempat bilang 1 orang di Depok ya, itu dilakukan tindakan terukur. Tapi ini tadi Bapak Bapak sebut namanya Marzuki. Tarmiji. Salah sebut ya Pak ya? Ya, Tarmiji. Soalnya di rilis nggak ada nama itu Ya, gitu. Tarmiji. Berarti, ya berarti yang rilis yang benar ya Pak ya. Siap. Pak, terus pengungkapan kali ini sama nggak dengan pengungkapan yang kemarin Pak Jaya dilakukan? Mengingat masih di wilayah Aceh, ditambah lagi Mr. X yang dimaksud teridentifikasi nggak Mr. X yang sama dengan pengungkapan sebelumnya? Tuh. Kedua, Pak Bea Cukai, tadi Bapak bilang ini bisa upaya yang dilakukan oleh kepolisian ini bisa membantu negara untuk mengurangi membiayai si para pecandu ya gitu ya. Kira-kira berapa sih angkanya yang bisa mengurangi biaya untuk membiayai pecandu itu direhabilitasi? Prediksi aja sekitar apa gitu Pak? Oke, mungkin sudah aja Pak, terima kasih. Baik, kami langsung serahkan ke Pak Dir. Mbak Leli, terima kasih dari Antara. Mohon maaf dengan salah penyebutan, ya. Yang aliasnya itu tambinya saya hafal. Nah, antara Marzuki dengan Tarmiji ini ya saya nggak karena banyak sekali ya kita ekspos ya. Tapi tepatnya ini adalah 6 orang, 5 yang kami tangkap di TKP dan sekitar TKP pertama, satu orang yang berhubungan langsung dengan Malaysia. Kami tangkap di Depok dan terpaksa dilakukan tindakan terstruktur, namun sekarang di rumah sakit Polri, ya karena memang harus dirawat dan tidak bisa jalan, gitu ya. Tadi sempat ya? Oh suruh masuk sama Pak Ramadan, ada di dalam ya? Dirawat ya. Dan dia ini yang berhubungan langsung dengan Mr. X. Nah, apakah Mr. X ini Mr. X sama atau enggak? Tentunya masih membutuhkan waktu. Jadi itu hal-hal teknikal karena ada banyak hal yang mesti kami analisa. Tapi percayalah Pak, karena kalau ini sudah teridentifikasi, kami akan share ini intelijen dan kita punya komitmen yang kuat dengan penegak hukum internasional lainnya. Bagaimana untuk saling mengamankan negara masing-masing dari kejahatan illicit drug trafficking ini. Ya, kami mohon dukungan dari masyarakat, dari media khususnya, supaya ya kami berhasil umpamanya menangkap kingpin yang selama ini mengendalikan. Ya, tunggu saja, mohon dukungan. Ya, terima kasih. Saya teruskan ke Pak Ferry. Terima kasih pertanyaannya dari Antara ya Pak dari. Ya, jadi memang betul. Tadi kan karena kami diminta untuk merespon bagaimana perkiraannya gitu ya. Dari data tahun 2020 itu untuk satu orang yang terpapar itu berpotensi hanya untuk 1 kali transaksional dalam artian untuk merawat dia sampai recovery itu berpotensi di data tahun 2020 satu orang berpotensi keluar biaya dari negara sekitar 2 juta. Jadi mungkin bisa dikalikan dengan data tahun 2020 ya, tentu perlu kalibrasi lagi nanti ditanyakan kepada pihak-pihak yang memang berkompeten di dalam hal melakukan rehabilitasi. Itu kalau dari 590.000 kurang lebih ya 600.000 lah jiwa ya, kali 2 juta itu bisa mencapai berapa tuh? Miliar 1,2 triliun ya, kalau saya tidak salah ya, 1,2 triliun yang bisa berpotensi ya, dalam artian ini kan bukan real ya karena tidak jadi masuk, berpotensi untuk diselamatkan, untuk dihemat dari keuangan negara.
Karena dengan kita juga melakukan penghematan pembiayaan dari sektor kesehatan juga akan bisa dipergunakan untuk pembiayaan untuk sektor masyarakat yang lain. Demikian, Mbak. Terima kasih Pak Terry. Cukup ya? Satu lagi, ya terakhir ya. Pak, pekan lalu juga kan ada pengungkapan kurang lebih 50 kg sabu barang Aceh Malaysia dengan kemasan juga yang sama, Cina seperti ini. Nah, apakah barang ini juga bersumber dari sumber yang sama karena rentang waktu dan berlabuhnya juga ke Aceh dengan kemasan yang sama? Dan untuk pengungkapan ini metodenya apakah ship to ship atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, jadi gini, Mas, bahwa kami dapat mengatakan bukan hanya satu jaringan transporter di Indonesia, khususnya di Aceh. Ya, kami punya data semua. Kalau yang ini kami sebut dengan sindikat Tarmiji alias TAM, itu semuanya kami sebut. Ya, titik-titiknya, datanya dan sebagainya untuk analisa kami. Tapi kalau ini apakah bersumber dari yang sama, itu ada penyelidikan lebih jauh lagi. Tidak dapat kami menyimpulkan secepat itu, begitu. Ya, tidak dapat. Karena ketika kami menyimpulkan, kalau kami mau tangkap, harusnya menjadi alat bukti. Jadi tidak hanya berupa masih informasi intelijen atau menjadi, apalagi itu isu. Kami tidak bekerja di sana, kami bekerja di fakta hukum. Dan kalau memang fakta hukumnya ada, kalau kami mesti tangkap, kami harus tangkap, kami tangkap. Makanya saya bilang tadi, kami mohon dukungan. Tapi dapat kami pastikan, meskipun barang ini mungkin Mas lihat dari Aceh, kemasan Aceh Cina, itu bukan berarti berasal dari barang yang sama. Tetapi ada beberapa kasus berasal dari sumber yang sama di Malaysia, dikendalikan oleh jaringan yang sama. Itu. Nah, kalau seperti itu, nanti kita sama-sama, nanti kami akan kasih tahu komitmen kami. Ya, saya cuma mengatakan tadi, saya mohon dukungan. Saya pikir eksposnya saat ini itu aja dulu, kita fokus di sini. Ya, kita nggak mau menyimpulkan bahwa ini apakah kami belum bisa menyimpulkan secepat itu. Ya, baik, terima kasih. Artinya ada episode berikutnya.